Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. جماعة مسجد بيت السلام رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bersyukur pagi hari ini. Kita kembali dihadirkan oleh Allah menunaikan ibadah solat subuh di Masjid Baitul Salam sehat walafiat. Mari waktu yang penuh berkah ini kita gunakan untuk menambah ilmu keislaman kita, semoga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu keistimewaannya diberi oleh Allah yang disebut jawami'il kalim. Jadi nasihat Rasulullah itu singkat tapi penuh makna. Pagi hari ini saya ingin mengangkat hadis Rasulullah yang terkenal. Beliau mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Singkat saja. Agama itu akhlak. Jadi kalau mau mengukur keislaman seseorang itu bukan diukur dari sholatnya berjamaah terus, diukur dari sholat tahajud, puasa sunnah dan seterusnya. Tidak cukup itu. Ukurannya adalah apakah sholat, puasa, umroh, haji yang dilaksanakan oleh orang Islam itu kemudian membuahkan akhlak yang mulia atau tidak. Jadi agama itu akhlak. Kalau mau mengukur orang ini Islamnya baik atau tidak, itu dilihat dari akhlaknya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berbisnis, suka bohong atau tidak, bagaimana dia menerima tamu, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia berada di masjid, bagaimana dia dengan tetangganya. Ini semuanya saudara, itu ukurannya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan orang itu dengan akhlaknya, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Orang beriman itu dengan akhlaknya yang mulia dia bisa mengungguli orang yang suka berpuasa dan suka qiyamul lail, bertahajud, kalau orang ini tidak berakhlak. Jadi pentingnya akhlak ini luar biasa ya. Anda kalau misalnya mau berbisnis itu kan selalu berhubungan dengan orang lain kan. Misalnya ada orang tidak pernah sholat tapi jujur dia, ngomongnya bisa dipercaya gitu ya, tidak suka mengganggu orang, dibandingkan dengan orang yang aktif sholat, sudah haji berkali-kali, tapi kalau ngomong nggak jujur, kalau janji nggak pernah tepat. Sampai milih yang mana? Milih yang sholat rajin ini apa milih yang janjinya baik itu? Mungkin yang janjinya baik ini bukan orang Islam. Anda berbisnis lebih aman yang mana Anda berbisnis? Dengan yang santri yang suka tasbih begini tapi suka bohong. Lah yang nggak pernah sholat ini jujur dia.
Milih mana sampean? Milih yang jujur. Harusnya orang yang sholat, orang yang puasa itu menjadikan dia orang yang Islamnya baik dengan akhlak itu. Makanya kalau orang berpuasa lalu bohong kan nggak diterima puasanya. Orang sholat misalnya ya, tapi Anda mengganggu kanan kiri, itu tidak berakhlak. Anda misalnya waktu acara begini, duduk di masjid, iktikaf, lalu Anda baca Quran keras. Baca Quran pahala apa enggak? Pahala kan? Tapi kalau keras kan mengganggu orang lain. Ya Allah, indah sekali ajaran Islam ini. Di atas mimbar Jumat, Rasulullah itu pernah menghentikan orang yang terlambat, kemudian dia memilah-milah bahu orang duduk di depan. Di sini pernah nggak gitu? Huh? Kata Rasulullah, ijlis faqad adaita wa anaita. Kamu duduk kamu. Kamu telah terlambat mengganggu orang lagi. Saya pernah khutbah tapi tidak di masjid sini. Sudah mulai khutbah Jumat, ada orang terlambat, kemudian terus jalan sampai di depan mimbar, sholat dia di situ. Ini akhlak saudara, akhlak. Ya, kita tidak mungkin senang dengan orang yang kalau berbicara itu suka menyakiti hatinya orang. Kalau berbicara suka menghina, walaupun dia itu pakar Al-Quran, akhlaknya tidak Qurani, tidak seperti itu Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan akhlak, dan Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau, yakni Rasulullah SAW, adalah orang yang akhlaknya itu agung. Akhlak yang agung itu diartikan Al-Quran, diartikan Al-Islam. Maka saudara, kalau kita ingin membuat anak kita itu sukses, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita mendidik anak kita itu supaya menjadi orang yang sukses, ya, itu dididik dari akhlak dulu di rumah. Seorang anak yang usianya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya, itu bahasanya pasti meniru bahasa ibunya. Betul gak? Betul gak? Kok serius sih? Ya kan? Kalau ibunya bahasa Madura, anaknya bahasa apa? Madura. Kalau anak sampean lahirnya di Mekah misalnya, terus dia kumpul dengan anak-anak di Mekah, dia pakai bahasa apa dia? Bahasa Arab. Gak usah belajar bahasa Arab dia, langsung bisa bahasa Arab dia. Tiap hari bahasa Arab. Apalagi kalau ibunya juga bahasa Arab. Nah sekarang, kalau ada anak kecil umur 3 tahun ngomongnya kotor, suka meso, itu dalam bahasa Indonesianya apa meso itu? Hah? Berkata kotor. Ya. Dari mana dia dapat kata kotor itu? Mikir sendiri apa? Hah? Dari mana? Nah, lingkungan yang paling dekat adalah ibu. Makanya di dalam kalau Anda belajar bahasa, saya belajar bahasa Inggris, itu ada istilah mother tongue. Kalau bahasa Indonesia bahasa ibu. Mother tongue itu lidah. Jadi anak itu pasti bahasanya adalah bahasa ibunya. Maka saudara, kalau kita ingin anak kita itu sopan, itu orang tua harus sopan dulu. Orang tua harus sopan dulu. Kalau orang tua ini suami istri suka bertengkar, apalagi suka ngomongnya kotor-kotor gitu, anak pasti niru seperti itu. Maka kita tidak mungkin mendidik anak kita menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang menghormati orang, kecuali kita di rumah itu membudayakan
akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik. Maka saudara, beberapa kali saya mengamati, ya, kira-kira beberapa waktu yang lalu itu ada tamu dari Jakarta, terus anaknya itu masih muda lah, kira-kira masih remaja begitu. Di depan bapaknya, saya mau beli rokok dulu. Artinya dia merokok itu tidak sungkan dengan bapaknya gitu. Mungkin bapaknya merokok juga, saya nggak tahu. Nggak bisa seorang tua melarang anaknya tidak merokok kalau dia merokok, ya kan? Maka dari itu saudara, Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya lupa nomor ayatnya, tapi ayatnya terkenal sekali. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada pribadi besar Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswah itu qudwah, percontohan, Pak. Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu lalu beliau tidak mengerjakan. Nggak pernah. Sejak kecil Rasulullah itu dikenal apa? Al-Amin. Manusia yang beramanat, tidak pernah bohong. Sifat para nabi itu Al-Amin, As-Siddiq, At-Tabligh, Al-Fatana, kan? 4 ini, ya. Al-Amin itu beramanat. Jangankan orang beriman, Abu Jahal, musuhnya Nabi itu, kalau manggil Rasulullah itu Al-Amin, karena tidak pernah bohong Rasulullah. Itu akhlak. As-Siddiq, benar, omongannya benar, ucapan dan tindakannya tidak berlawanan, itu namanya As-Siddiq. Rasulullah disebut As-Sadiqul Amin, orang yang benar dan beramanat. Nah, coba Anda perhatikan problem kita sekarang itu apa? Hah? Problem kita sekarang itu banyak yang bohong, banyak yang tidak jujur. Makanya banyak koruptor. Nggak mungkin orang berkorupsi kecuali bohong dia. Sedangkan dosa bohong itu besar sekali. Tandanya orang yang beriman itu harus tidak bohong, tidak berkhianat. Itu baru beriman. Kalau orang sholat tapi bohong dia, ini imannya belum baik ini. Islam ini luar biasa, Pak. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu bagaimana caranya masuk masjid. Kaki kanan, berdoa, duduk, iktikaf, menghadap kiblat, tidak ngobrol, berzikir, Allahu Akbar. Rasulullah begitu. Kalau makan, tangan kanan, pakai bismillah. Rasulullah pernah makan dengan gulam. Gulam itu seperti kalau kita mengatakan ya pembantu lah, kacung di rumah itu. Itu diajak makan sama Nabi, sama-sama. Lalu anak ini begitu makan tuh, coro Jawa ini celandaan, ya. Ngerti sampai celandaan, ya? Ngambil sana, ngambil sini gitu. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, hei anak, kalau le gitu ya, kalau bahasa Jawa kan le gitu ya, le gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa khudh ma yalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau mau makan itu bismillah dulu. Kemudian samillaha wa kul biyaminik, makan tangan kanan. Jangan makan terus minum tangan kiri, jangan. Ada orang minum tangan kiri, lalu diberitahu oleh Rasulullah, kul biyaminik, ishrab biyaminik, kamu minum dengan tangan kanan. Dia dengan sinis mengatakan, saya nggak bisa, saya biasa tangan kiri. Lalu Nabi mengatakan gini, mastata'ta, kamu tidak bisa, betul. Akhirnya tangannya lumpuh, Pak, karena dia tidak berakhlak, sinis dengan Nabi itu. Lumpuh dia tangannya. Itu coba dibangun itu, kesian. Dibangun nih.
Kul biyaminik, kul biyaminik, kemudian wa khudh ma yalik, yang kamu ambil itu yang dekat dengan kamu gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau mengatur makan ini, saya pernah ceramah di mana gitu lupa saya. Itu di depan ini saya duduk di depan, di sini ada anggur, ada apel segala macam. Di belakang nggak ada. Di situ nggak ada. Nah kalau kita makan sama-sama gitu ya, biasanya kan kiainya dikasih yang banyak, yang enak-enak gitu ya. Yang di sana nggak begitu enak gitu. Kemudian orang terpaksa ngambil begini. Ini tidak sopan. Jadi harusnya itu diatur yang merata begitu, supaya orang itu nggak tangannya nggak ke sana. Ya Allah, Nabi mengatur sampai seperti itu makan. Ini namanya percontohan. Bagaimana Rasulullah itu berbicara, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah itu minum. Ya, Nabi itu kalau minum gini, Bismillahirrahmanirrahim, diminum, kemudian ditaruh, Alhamdulillah. Diambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Setiap kali minum itu pahalanya banyak. Itu akhlak. Anda kalau makan juga begitu. Lah makan yang prasmanan ini biasanya lalis. Bismillah lali biasanya. Makan prasmanan sambil jalan-jalan ini kan caranya orang barat ini sebetulnya. Apalagi kalau prasmanan ruangannya kecil, orangnya banyak, rebutan. Kadang-kadang saya kalau menghadiri perkawinan itu, kalau sudah seperti itu saya mau makan itu megah itu ya. Akhirnya saya pulang sudah pakai makan sudah. Lagi orang berebut ini. Enggak ada dalam Islam seperti itu, enggak ada. Makanya jangan niru orang barat lah. Saya paling senang itu ya kalau makan yes, misalnya ada akad nikah lalu diracik sak piring gitu ya. Enak sudah, tinggal makan aja. Daripada nanti rebutan ini gak keduman, ini gak keduman. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kalau tidur itu sebelah kanan. Kemudian wudu Rasulullah itu kalau tidur. Ada orang saya beritahu, kamu kalau mau wudu tidur meniru Rasulullah itu wudu. Terus jawab, saya kayak wudu wis batal aku. Wudu mana lah? Jadi apa sih untungnya kalau kita wudu ya? Walaupun kadang-kadang berat itu Pak. Kemarin saya di Malang, saya wudu mau tidur itu, keluar dari kamar mandi itu dingin Pak, udaranya dingin, menggigil gitu ya, menggigil. Kadang-kadang berat ya. Tapi kalau dengan berat itu Anda laksanakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, Masya Allah, Anda dapat pahala besar. Kalau orang wudu membaca doa pada waktu akan tidur seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik raghbatan wa raghbatan ilaik, dan seterusnya, itu doanya Rasulullah. Saya berserah diri kepadamu ya Allah, saya mengharapkan yang baik dan lindungi saya dari yang tidak baik. Kemudian Anda tidur itu Anda meninggal dunia, husnul khotimah. Itu bedanya orang tidur pakai wudu dengan dan tidak pakai wudu. Kemudian kalau bangun tidur, Rasulullah itu bersyukur dulu. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur saya hidup lagi. Tadi sudah latihan mati, Pak. Tidur itu latihan mati, Pak. Ya. Anda kalau tidur di sini, walaupun saya kerasnya bagaimana Anda nggak dengar, Anda walaupun telinganya sehat, seperti orang mati tidur itu. Lalu bangun bersyukur, ya Allah. Ada lagi doanya Rasulullah, Alhamdulillah, alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah, Engkau telah mengembalikan roh saya. Jadi orang tidur itu rohnya diangkat begini. Kalau dia mimpi itu rohnya kemana-mana, ketemu orang macam-macam itu rohnya itu Pak. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa menerangkan gimana sih mimpi itu. Ahli jiwa, ahli nggak bisa. Tapi orang nggak bisa menyangkal mimpi itu tidak ada, nggak mungkin. Mimpi itu ada. Anda pernah nggak mimpi ketemu dengan
orang tua yang sudah wafat? Pernah? Pernah enggak, Pak? Pernah ya? Apa itu yang ketemu itu roh dengan roh itu. Lalu kalau orang itu sudah akan bangun tidur, dikembalikan lagi rohnya. Lalu Rasulullah berdoa, alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi. Saya bersyukur ya Allah, roh saya dikembalikan. Wa afani fi jasadi, tubuh saya sehat, masya Allah. Wa adzina li bidzikrihi, saya masih diberi izin untuk berzikir. Ini yang saya kagumi. Jadi berzikir itu disyukuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama itu kalau bersyukur itu tidak satu kali. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama itu mensyukuri nikmat. Alhamdulillah yang kedua itu mensyukuri alhamdulillah yang diucapkan itu. Sebab tidak semua orang berzikir, tidak semua orang bersyukur. Kalau Anda bersyukur ditambah. Anda sehat sekarang ini, Anda bersyukur. Nanti kesehatannya ditambah lebih baik lagi. Ditambah lebih baik lagi. Anda punya uang sekarang, masya Allah, alhamdulillah. Nanti ditambah lagi, tambah banyak lagi, tambah banyak. Kalau kita itu bersyukur, dan itu akhlak gitu ya, itu akhlak. Jadi Rasulullah SAW ini sudah memberi contoh akhlak dari mulai orang akan tidur sampai bangun tidur, sampai bekerja, sampai masuk kamar mandi, sampai tidur dengan istrinya, sampai meninggal dunia. Subhanallah. Itu namanya uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa ini? Tidak untuk semua orang. Kata Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang hidupnya selalu mendambakan Allah. Duduk mendambakan pahala dari Allah itu artinya Anda masuk rumah, misalnya Anda bawa kunci pulang dari masjid ini, Anda bawa kunci, kemudian mau membuka pintu itu, bismillahirrahmanirrahim, dibuka kuncinya, dibuka pintunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, tidak ada orang, itu di situ ada malaikat, di situ ada makhluk halus, itu nanti Anda dijawab itu. Masuk ke makam itu pakai akhlak Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlul kubur, antumus sabiqun nahnu lahiqun. Itu artinya kalian duluan, nanti kami akan ikut seperti kalian itu. Kira-kira oleh orang yang ada di kuburan itu dijawab apa enggak salam kita itu, Pak? Ya, dijawab apa enggak? Hah? Iya. Insya Allah dijawab. Tapi masih belum yakin. Alhamdulillah. Kalau nggak dijawab, untuk apa diperintahkan? Rasulullah pada waktu perang Badar, kemudian ini syuhada meninggal, mati syahid. Ini orang-orang kafir di sini. Nabi berpidato, Nabi. Hei, namanya disebutkan. Apa yang kalian lihat sekarang? Ini orang-orang Islam yang mati syahid. Mereka sudah tampak melihat surga. Bagaimana dengan kalian? Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok bicara dengan orang-orang yang sudah jadi mayat? Gitu Sayyidina Umar. Kata Rasulullah apa? Mereka mendengar lebih dari kalian mendengar. Tapi gak pakai telinga ini. Hidupnya sudah pindah. Alam barzakh namanya. Jadi omongan saya ini coba diingat-ingat, nanti sampai kalau masuk alam barzakh kan nanti mendengar. Terus nanti sampai, oh iya ya, seperti yang ceramah di Baitul Haq dulu, di Batu Salam. Sampai nanti akan begitu. Ini akhlak namanya. Oleh karena itu kadang-kadang kalau saya mengantarkan jenazah, bapak juga sering mengantarkan jenazah, masuk di makam itu masih ada orang yang tertawa, guyonan. Yang lebih parah lagi apa Pak? Duduk di atas apa namanya itu? Nisan itu. Dianggap kayak kursi aja Pak. Diinjak-injak kadang-kadang nisan itu. Kata Rasulullah, ada orang duduk di situ, kamu lebih baik duduk di atas bara api, jangan duduk di situ. Jangan dikira itu batu, nggak ada apa-apanya itu.
Anda kalau berziarah itu, Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu Anda sebut nama orang tua Anda, dengar dia. Dia senang didatangi itu. Seperti kalau kita didatangi pada waktu hidup ini. Kenapa orang Islam kalau meninggal kok diharuskan dimakamkan di tempat orang Islam? Nggak boleh dicampur kan? Kenapa? Nggak boleh dicampur. Ini ada seperti kalau Anda hidup bertetangga di dunia. Kalau tetangganya orang baik, nanti orang baik itu didatangi orang, ziarah, berdoa, kita dapat juga ini yang meninggal ini. Orang kalau sudah meninggal itu yang diharapkan doa dari orang-orang yang datang berziarah itu. Jadi akhlak Rasulullah ini diajarkan dari mulai bangun tidur, makan, bekerja sampai masuk liang lahat. Ya Allah. Sampai masuk liang lahat. Makanya ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Saya minum ini, saya mengharapkan Allah. Maksudnya apa? Mengharapkan pahala. Ini tadi saya pakai baju ini. Saya tadi habis bangun tidur kemudian masuk kamar mandi, wudu saya, ya. Setelah wudu saya keluar dari kamar mandi, saya mengatakan alhamdulillah. Alladzi adhaba annil adha wa afani. Ya Allah, saya bersyukur apa yang mengganggu dalam tubuh tadi sudah saya keluarkan, saya sehat sekarang. Alhamdulillah. Kemudian pergi jalan ke almari tempat pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian manggil pakaian. Ya. Dipakai pakaiannya, pakai tangan yang kanan ini dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali sudah dapat pahala ini? Pakai sarung Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakai doa, pakai ini. Jadi kehidupan orang Islam yang mengikuti jejak Rasulullah itu di mana saja penuh dengan pahala. Masya Allah. Salat Jumat apalagi saudara ya. Berapa kali saya di atas mimbar Jumat itu mengingatkan saudara-saudara, saya katakan ya, salat Jumat itu ini ibadah yang penting, ibadah besar salat Jumat itu, ya. Kalau Anda setiap Jumat, coba perhatikan ini, kalau Anda setiap Jumat kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, apa sunnahnya itu? Sebelum berangkat Anda mandi dulu, usulil Jum'ah, sunnah, segar kan? Kemudian Anda pakai pakaian, dipilih pakaian yang baik. Syukur kalau punya putih, lalu diniatkan, saya pakai baju putih karena Rasulullah senang pakai baju putih. Ada seorang ibu di Mesir, profesor, doktor, namanya Dr. Ablah Al-Kahlawi. Beliau itu tidak punya pakaian kecuali putih. Dosen di perguruan tinggi Al-Azhar itu. Jadi putih mungkin dikasih strip merah, dikasih strip kuning, itu terus putih terus, putih terus. Waktu diwawancarai di televisi, ditanya oleh presenternya itu, kalau saya terjemahkan, kenapa ibu selalu pakai bagian atau al-malakiyah? Ini pakaian yang seperti malaikat ya. Malaikat itu disimbolkan bajunya putih gitu ya. Lalu ibu itu membawakan satu hadis yang artinya begini ya. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian putih. Gunakan itu untuk pakaianmu dan gunakan itu untuk kafan mayatmu. Orang Islam itu dikafani putih, kafannya putih kan? Masa ada orang mati dikafani batik gitu, baju batik? Orang Islam ini serba indah, putih, ya. Nah kalau Anda pada waktu sholat Jumat keluar dari rumah, mandi, terus pakai pakaian putih, pakai minyak wangi kalau Anda punya minyak wangi ya. Kemudian Anda niat mau ke masjid, tidak pakai mampir, nggak pakai mampir ke Alfamart, nggak pakai, ya.
Dari masjid langsung dari rumah langsung ke masjid. Kemudian masuk masjid Anda pakai doa. Dalam perjalanan Anda mengatakan Allahumma inni as'aluka nura waj'al fi yamini nura fi yasari nura fi amami nura wa fi wara'i nura Allahumma ij'alni nura. Nabi minta nur itu cahaya. Ya Allah, berilah saya cahaya di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri. Lalu Anda masuk masjid, kaki kanan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu di masjid ini. Lalu Anda jalan, lalu Anda mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu ya. Kemudian Anda langsung tahiyatul masjid. Kalau ini yang kemarin berkali-kali saya sampaikan di Malang juga begitu. Kalau sudah azan, nggak usah Anda berdiri menjawab azan, nggak usah. Itu sunnah hukumnya. Tolong takmirnya sering disuarakan ini. Masih banyak orang berdiri menjawab azan, itu hukumnya sunnah. Kemudian begitu khutbah dia sholat. Sedangkan yang wajib itu mendengarkan khutbah. Yang menjawab azan itu sunnah. Maka para ulama mengajarkan kalau Anda terlambat, kemudian Anda sholat sunnah, nggak usah panjang-panjang, Al-Fatihah langsung rukuk saja. Supaya begitu Anda mendengarkan adzan, Anda sudah siap. Karena mendengarkan, maksud saya mendengarkan khutbah, Anda sudah siap untuk mendengarkan, itu hukumnya wajib. Kalau menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Kalau Anda mau menjawab sunnahnya, sholat tahajud tahiyatul masjid yang baik, ya jangan terlambat. Itu di Al-Falah pernah terlambat. Al-Falah itu dari pojok kanan sampai kiri kira-kira 100 itu Pak. Softnya 100 orang itu. Pernah saya hitung, itu kira-kira 500 yang terlambat, berdiri semua. Ganggu sekali. Apalagi berdiri, jalan kemudian berdiri di sini. Berdiri di depan, nunggu begini. Ini sudah khutbah ini. Ini tidak, akhlak tidak benar. Akhlak tidak benar. Kalau Anda mengerjakan itu, kemudian Anda duduk dengan baik, iktikaf, Anda mendapat ampunan dosa minal jum'ah ilal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam. Dosa Anda dari Jumat ke Jumat dihapuskan semua oleh Allah, ditambah 3 hari. Hapus dosanya. Kalau Anda setiap Jumat seperti itu, kan Anda nggak punya dosa. Dibersihkan terus, setiap Jumat dibersihkan terus. Kalau Anda menggunakan sunnah ini. Nah kalau Anda sholat Jumat asal jadi, sudah pokoknya yang penting sholat. Kadang-kadang pakai t-shirt. Gimana ke masjid pakai t-shirt itu? Ini kan undangan Allah ini. Saya saudara malu dengan orang-orang yang ke gereja itu. Jangan banter-banter. Pakai jas, pakai dasi, bawa itu ya mereka itu. Orang Islam kalau ke masjid kadang-kadang baju dipakai tidur itu Pak. Di Masjid Al-Akbar itu. Saya sholat di Masjid Al-Akbar, ada orang pakai training, tahu training Pak? Buat lari-lari itu. Begitu keluar dari masjid, sholat, assalamualaikum langsung lari dia. Jadi yang penting itu lari-larinya, mampir saja, sholatnya mampir. La ilaha illallah. Oh yang penting sah Pak, ya sah saja. Makanya Islam itu akhlak Pak. Islam itu agama akhlak. Kenapa? Sekarang kenapa ya? Kenapa? Coba perhatikan ini. Kenapa orang tidak risih sholat pakai kaos? Kenapa orang tidak risih sholat pakai kaos? Dia tidak mengerti Allah. Dia tidak sadar bahwa dia dilihat Allah. Saya mau tanya sekarang, kalau misalnya Anda kerja di perusahaan gitu ya, atau di kantor, lalu diundang oleh pimpinan, ada acara perkawinan, Anda mau datang pakai kaos gitu, difoto sana kanan kiri sampai Anda datang, apalagi kalau semuanya pakai jas. Ya Allah, kalau ada pernikahan itu, saya pernah diundang pernikahan, kemudian orangnya datang ke rumah ngasih saya sarung yang mahal itu Pak. Ini Pak nanti untuk akad nikahnya Pak. Loh kenapa? Iya Pak, ini untuk seragamnya. Saya bilang tidak ada seragam mobil, saya bilang gitu ya. Kalau ada seragam mobil, mobilnya sama. Ya saya senang aja dikasih Pak. Cuma begitu besarnya perhatiannya itu Pak ya.
Jadi yang di depan pakaiannya ini, yang bagian masak pakaiannya ini, yang ibu-ibu pakaiannya ini, rapi semuanya Pak. Begitu datang ke masjid pakaiannya seenaknya saja. Itu artinya apa? Dia tidak sadar, tidak mengerti bahwa yang mengundang kita ini sekarang ini loh, kita di masjid ini diundang Allah ini. Dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak malu? Karena tidak punya ilmu tentang Allah melihat, Allah Maha melihat. Ini yang membuat orang kemudian berani berbohong, berani macam-macam karena menganggap Allah tidak melihat. La taj'alillah ahwan nadirin. Kamu jangan menjadikan Allah yang paling lemah dalam melihat. Takut dengan orang tapi tidak takut kepada Allah. Dianggap Allah tidak melihat. Jadi saudara, kesimpulan dari ceramah malam pagi hari ini adalah akhlak. Dan kenapa akhlak ini penting? Saya akan membaca 3 hadis Rasulullah. Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling memberatkan pahala kita ketika amal kita ditimbang itu, tidak ada yang melebihi akhlak yang mulia. Itu paling berat. Yang kedua, ahsanun nasu islaman ahsanuhum khuluqa. Orang Islam yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, saudara ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu akhlak, saudara. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Terakhir, saudara, Rasulullah mengajarkan, ini direkam ini supaya nanti Anda bisa menirukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Anda perhatikan nanti dari rekamannya itu. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan saya akhlak yang baik, sebab tidak mungkin ada yang bisa mengajarkan akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mesti dari Allah ini peraturannya. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jauhkan saya ya Allah dari akhlak yang tidak baik, sebab tidak mungkin bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Orang yang tidak baik akhlaknya itu kalau ngomong kasar, kalau bohong, kalau bicara bohong, kalau diamanati berkhianat, ini semuanya akhlak yang menjerumuskan manusia ke neraka. Dan kita minta tolong kepada Allah setiap hari, ya Allah, berilah saya petunjuk akhlak yang mulia, jauhkan saya dari akhlak yang tidak baik. Kalau Anda misalnya berdoanya dengan bahasa Indonesia juga boleh. Setiap hari Anda, setiap hari, ya Allah, berilah kami sekeluarga akhlak yang mulia, ya. Anda misalnya ada tamu ke rumah Anda, kemudian anak Anda menerima tamu itu dengan akhlak yang tidak baik, tamu itu mesti tidak senang. Tapi kalau anaknya sopan, saya pernah datang ke rumah orang, anaknya masih kecil SD, barangkali kelas 2 begitu. Masya Allah, mari Pak silakan. Dia jabat tangan, dicium tangannya, mari Pak silakan, Bapak masih di dalam. Ini masih kecil loh anaknya Pak, senang kita Pak. Tapi pernah juga saya datang ke rumah teman, kemudian anaknya sudah mahasiswa, barangkali sudah lulus itu ya, nggak sopan sama sekali Pak. Ya duduk Pak, Bapak masih di dalam. Nggak ditanya ini dari mana, mau nggak ditanya. Duduk Pak, nggak ditoleh. Saya duduk ini. La ilaha illallah. Nggak senang kita melihat orang seperti itu. Oleh karena itu, ciptakan akhlak yang baik di rumah, ciptakan akhlak yang baik di masjid ini. Nikmat sholat di masjid itu kalau akhlaknya baik. Di masjid Al-Hikmah, di masjid Al-Hikmah, beberapa waktu yang lalu kita sholat maghrib ya, kemudian salam, lalu kita semuanya berzikir begini. Lalu ada orang terlambat masbuk sholat, dia jadi imam, ngimami yang 2 orang itu Pak, suaranya sama kerasnya dengan imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teriak, hei, pakai akhlak. Ini semua orang lagi zikir ini, baru diredakan. Ini dianggap tidak ada manusia ini. Itu akhlak Pak.
Saya pernah juga di pesawat, Pak. Belum berangkat pesawatnya, terus ada orang handphone, nelpon keluarganya. Itu seluruh pesawat ini dengar suaranya. Iya, tapi nanti saya dijemput jam berapa? La ilaha illallah. Saya tolak gini, Pak, supaya ngerti gitu. Ya tetap saja nggak ngerti. Semua orang nggak senang gitu, Pak, akhlak gitu. Makanya Islam itu akhlak. Kalau Anda sebagai orang Islam belum menjadi orang yang disuka oleh tetangga, disuka oleh temannya, artinya Islamnya belum baik. Orang Islam harus menjadi orang yang favorit, disuka kanan kiri, disuka temannya, disuka tetangganya, disuka pimpinannya. Itu baru orang Islam yang baik. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa janabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama tuhibbu wa tardah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruh belum? Sudah syuruh, Pak? Oh belum. Makasih. Oh iya. Para jemaah sekalian, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di sisi utara Serambi. Terima kasih. Amit pasti ya. Kenapa? Mboten anu. Biar sadar. Monggo, Pak. Monggo, Darmin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi, Ahad kedua di tanggal 25 September bersama beliau Al Ustadz Al-Mukarram Al-Habib Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Abi. Sekarang waktunya menikmati hidangan kikil. Mereka Pak apa jenenge? Kerupuk mriki karo sambele. Enggak usah kerupuk. Kerupuk sambele monggo. Kerupuk wis sambel. Wong tuwa enggak oleh sambel. Ada enggak nendang.
Taufik langsung anu wonten acara niku mau. Wonten acara jam 6:30 niki. Sing mboten purun ndek. Nggih. Sing tanduk Mas. Ben meja ya Gus bae sing apa sing tanduk. Oh, didorong nang meja. Iki kok ndorong iki lho. Kok dorong ya Gus. Nah, ya langsung gini Mas Agus. Cocok wis bener. Monggo nanti yang nambah. Ini menu hari ini lontong kikil. Alhamdulillah, lontong kikil. Barakallah, alhamdulillah. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.